gue tunjukin kelompok PTI, kelompok warehousing. Anggotanya ada Frans, ada Pedro, halo, ada Abriel, ada Alia, dan ada Tiffany. Nah, dalam teknik industri, unsur manusia tidak hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai pusat atau sentral dalam sistem itu sendiri. Manusia ketika melakukan pekerjaan cenderung menggunakan berbagai bagian dari tubuhnya dengan berbagai posisi dan gerakan yang menurutnya aman dan nyaman. Tetapi dalam kenyataannya, manusia sering mendapatkan masalah ketika sedang melakukan pekerjaan atau setelah melakukan pekerjaan tersebut. Situasi ini memberikan dampak negatif yang mana menurunkan produktivitas dan efisiensi kerja dan juga menaikkan biaya produksi dan juga menurunkan moral dan gairah kerja seseorang. Dengan demikian, diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor manusia seperti potensi dan keterbatasan fisik dan mental manusia, yang mana ini akan dirangkum dalam Body of Knowledge Safety, khususnya pada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi dari safety. Safety atau biasa dikenal sebagai Occupational Safety Engineering atau rekayasa keselamatan kerja membahas mengenai keselamatan kerja, kecelakaan kerja, beserta peraturan-peraturan yang ada dalam pekerjaan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Nah, rekayasa keselamatan kerja ini juga membahas mengenai metode dan tindakan untuk memahami dan mengatasi kecelakaan-kecelakaan kerja yang ada dalam suatu pekerjaan, beserta juga dengan memfasilitasi pemulihan jika terjadinya kecelakaan bekerja. Jadi, untuk benar-benar memahami safety ini, kita harus benar-benar memahami secara teliti pekerjaan-pekerjaan dan juga peraturan-peraturan yang ada dalam suatu pekerjaan. Dengan kita memahami peraturan-peraturan yang ada, kita dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Safety ini juga merupakan salah satu aspek penting dalam sistem bekerja, karena safety ini mengikut atau terikat dengan keselamatan para pekerja dalam suatu pekerjaan. Jadi, biasanya perusahaan yang memberikan pekerjaan itu akan memperhatikan keamanan terlebih dahulu pada pekerja-pekerjanya. Dalam melakukan pekerjaannya, manusia menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti otot maupun tulang dalam mendukung produktivitas kerja, yang pastinya memiliki keterbatasan, seperti dalam hal daya angkut dan lain sebagainya. Manusia juga memiliki perasaan, pola pikir, serta sistem kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan yang pastinya sangat berpengaruh terhadap kesehatan maupun keselamatan di lingkungan pekerjaan. Dengan demikian, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 berfungsi sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menganalisis kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja, kemudian memberikan pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja, membantu dalam mengorganisasi, merencanakan sistem tata letak yang berimplikasi terhadap kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja, kemudian juga memberikan referensi dalam mengukur langkah-langkah efektivitas dalam pengendalian bencana dan bahaya di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah tujuan dari safety. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan safety, atau kesehatan dan keselamatan kerja, yang bisa kita singkat juga sebagai K3. Jadi, sekarang saya akan memaparkan tentang tujuan dari K3 tersebut. Jadi, tujuan yang pertama adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan para pekerja melalui promosi K3. Yang ketiga, menjaga kesehatan para pekerja pada kondisi yang optimal. Yang keempat, menciptakan sistem kerja yang aman. Yang kelima, mencegah kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang keenam, melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di lingkungan kerja.
sekarang kita akan membahas manfaat dari safety atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di dalam suatu perusahaan itu diperlukan adanya standar safety di dalam melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi, dengan adanya standar safety ataupun kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan, maka dapat meningkatkan proses produksi di dalam perusahaan dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, secara lebih rinci, manfaat dari safety atau kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan dapat kita terjemahkan dalam beberapa poin. Yang pertama, dengan adanya safety atau keamanan dalam suatu perusahaan dapat melindungi para pekerja ataupun fasilitas perusahaan dari kerusakan ataupun kecelakaan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, dengan adanya safety atau prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan dapat mengurangi closing time atau waktu yang terbuang dalam suatu pekerjaan di perusahaan. Nah, yang ketiga, dengan adanya sistem safety ataupun kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan dapat mengurangi biaya yang diperlukan apabila terjadi kecelakaan di dalam suatu perusahaan. Nah, yang keempat, dengan adanya safety atau kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengurangi biaya kesehatan ataupun biaya perbaikan yang terjadi akibat dari kecelakaan saat bekerja. Nah, yang kelima, dengan adanya safety dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya standar keamanan yang terjamin dalam suatu perusahaan, maka segala proses pekerjaan di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil referensi penerapan K3 yang ada pada perusahaan Pertamina. Nah, pada Pertamina, penerapan K3 itu difokuskan khususnya kepada manusia, misalnya kepada pekerja dan tamu yang datang ke lokasi perusahaan. Kemudian, perancangan sistem tata letak fasilitas di lokasi perusahaan dan kepada fasilitas yang menunjang penerapan K3 dalam perusahaan sendiri. Nah, pekerja diwajibkan untuk memakai APD atau alat pelindung diri, misalnya seperti safety glasses atau kacamata pelindung, kemudian ada safety helmet, dan lain sebagainya. Kemudian tamu yang berkunjung ke lokasi perusahaan itu dikawal oleh pekerja yang berpengalaman agar penerapan K3 dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Nah, oleh karena bahan yang diolah maupun disalurkan oleh Pertamina itu mudah terbakar, maka baik itu pekerja maupun tamu yang datang ke lokasi perusahaan harus dapat mematuhi peraturan atau protokol yang dijalankan oleh perusahaan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Misalnya seperti dilarang merokok, kemudian juga dilarang untuk membawa senjata api, dilarang untuk memotret dengan sembarangan, kemudian dilarang membawa minuman beralkohol, tidak menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem tata letak fasilitas sendiri, misalnya seperti jalur evakuasi. Jalur evakuasi sengaja diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau, mudah diraih, tidak berlika-liku. Kemudian bisa kita lihat, pekerja juga difasilitasi dengan tempat merokok, yang tempat merokoknya sendiri dekat dengan tempat parkir atau bisa kita katakan jauh dari tempat lokasi operasi. Jadi, asap rokok sendiri itu tidak dengan mudah bereaksi dengan bahan yang mudah terbakar di lokasi operasi. Nah, kemudian dilakukan inspeksi bagi kendaraan yang berlalu lalang di lokasi perusahaan. Kemudian kendaraan yang lewat terminal itu dibatasi kecepatannya maksimal 15 km per jam. Kemudian di lokasi ruangan kantor itu terdapat alat pemadam kebakaran.